Akhirnya terbongkar Bapak Khalid Magdir adalah merupakan tim sesnya Anies Baswedan. Ya, rame-rame beliau koar-koar orasi untuk menentang proyek PIK 2 bersama Said Didu. Namun akhirnya masyarakat membongkar siapa Bapak Khalid itu, dan pada kenyataannya benar, Khalid adalah merupakan tim sesnya Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 kemarin. Wadaw, si Khalid lagi naik daun nih. Lagi banyak banget nih yang memuji Khalid. Coba kita flashback dulu ya, waktu pemilu kemarin. Mewakili masyarakat nelayan dan petani dan buruh Bapak, izinkan saya memeluk Bapak. Mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terima kasih, Pak. Harapan kami besar untuk Bapak. Nah, itu tadi salah satu nelayan yang cerdas. Tapi ternyata dia itu adalah caleg dari PKS alias anak abah yang menyamar sebagai nelayan. Coba kita lihat kalau Khalid yang dipuji-puji ini. Ya ini kalau boleh dibilang baru sembuh mah dari kesengsaraan, baru sembuh dari penderitaan gitu. Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut yang materialnya dibawa ke reklamasi. Dari P1, nah tahun sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, terus kita PT-UN tahun sampai yang jelas berhenti sejak tahun 2016. 2016 juga alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi. Nah, Khalid ini kan katanya orang Tangerang tuh, dan dia merasa terjajah sejak tahun 2004. Dan dia itu katanya bisa nyaman bekerja, bisa nyaman cari ikan lagi, itu karena pergantian gubernur Jakarta, yaitu dari Pak Ahok pindah ke Anies. Terus Khalid bisa menangkap ikan dengan tenang. Menangkap ikan beneran. Emang apakah backgroundmu itu bener-bener nelayan? Khalid itu kan warga Tangerang, Banten ya. Nah, kan di Tangerang, Banten itu udah ada gubernurnya sendiri. Tapi kenapa Khalid itu merasa sudah tidak terjajah lagi sejak pergantian gubernur dari Ahok ke Anies Baswedan? Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah Khalid ini bener-bener backgroundnya itu adalah seorang nelayan? Terus kenapa Khalid ini orang Banten tapi dia merasa tidak terjajah semenjak pergantian gubernur Jakarta dari Ahok ke Anies? Kan nggak masuk akal tuh. Jangan-jangan Khalid ini anak abah juga ya? Atau Khalid ini punya dua KTP, KTP Tangerang dan KTP Jakarta. Kan gampang tuh waktu itu kalau pas abah jadi gubernur, angin aja mau dicariin KTP kok, apalagi cuman Khalid. Dan Khalid itu merasa kalau dirinya itu sangat terbantu oleh Anies Baswedan. Sedangkan Anies Baswedan kan di Jakarta, si Khalid ini kan di Tangerang. Oh, jangan-jangan Anies Baswedan itu biar nggak ketahuan kalau membantu, mungkin Anies Baswedan ke Tangerangnya renang sama Said Didu seperti ini ya. Gusti, sepunten nih, kula sambat mawon. Setelahnya jenengan kegeden, urip kula mobat nabe. Delogo. Dulu saya sekolah ibtidaiyah, ada bahasa begini, al ilmu nurun wal jahlu dulmun, utawi ilmu iku cahaya, wal jahlu dulmun lan utawi jahil dulmun iku pepeteng. Ilmu itu cahaya, jahil dulmun bodoh itu kegelapan, jahiliyah ya. Nah itu kegelapan. Tinggal kita mau pilih yang mana, memposisikan diri sebagai manusia itu di mana pengennya. Apa mau di nur
al ilmu tadi cahaya, atau di dulmun kegelapan. Lah terus kemudian apa artinya orang-orang terdahulu yang memperjuangkan tentang hak para nabi, para wali gitu kan, para revolusioner terdahulu itu kan untuk mengajak anak cucunya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Tiba-tiba di zaman tahun ini, di negara kita sendiri, negara Indonesia, saya melihat kegelapan itu. Saya melihat kegelapan itu. Dan itu dipraktekkan sampai tingkat atas, sampai tingkat masyarakat yang paling bawah. Dia mempraktekkan pola laku, cara berlaku dan berbuat dengan pola laku dulmun, dolim, bodoh. Nah, ternyata ketika kita cari sebabnya, kebodohan-kebodohan ini, kedoliman-kedoliman ini, ternyata sebabnya adalah orang-orang yang memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Yang ada itu keuntungan, bagaimana saya kaya raya, tenar, kekuasaan, terus. Nah, inilah yang disebut penyembah berhala. Tanpa sadar dia menyembah berhala itu. Yang dikejar kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bisa berbuat segala sesuatu. Yang dikejar ketenaran. Dengan ketenaran kita bisa dihormati. Mengejar kehormatan. Dan sesungguhnya itu maya sebenarnya. Nihil. Enggak abadi gitu. Punah. Dibatasi waktu. Kapan aja punah. Paling kita manusia paling 70 tahun udah koit mati. Punah. Jadi apalagi? Cie, ternyata Pak Khalid Nelayan ini ternyata dulu tim sesnya Anies Baswedan waktu Pilpres kemarin ya. Kita simak nah videonya. Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak. Bukan cuma sakit otak aja Pak, tapi juga sakit hati. Sakit hati nggak ada obatnya kan Pak. Itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Oh, jadi yang Anda anggap benalu itu Anies Baswedan yang dari zaman sana nempel di Indonesia, numpang hidup di Indonesia dan mencalonkan diri sebagai presiden gitu ya maksudnya. Selain itu, benalu ini juga nempel di Partai Nasdem, nempel di Partai PKB, nempel di PKS, lalu nempel di PDIP yang katanya mau mengusung dia jadi cagup Jakarta. Tapi junjunganmu itu cuman kena prank. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Yang Anda maksud itu junjunganmu yang menimbun beras bansos sampai busuk tuh. Nih buktinya. Gini loh Pak Khalid, kan Anda ini kan anti reklamasi. Padahal dulu waktu junjunganmu itu, waktu abahmu itu menjadi gubernur Jakarta, dia itu melakukan reklamasi lahan laut seluas 150 hektar di Ancol sana. Noh, buktinya. Dan sekarang Forum Penyelamat Banten itu melaporkan Pak Khalid ke Mabes Polri dengan tuduhan fitnah dan bikin gaduh. Ya kalau itu memang terbukti ya selamat ya Pak Khalid ya. Sebentar lagi pasti Anda akan mendapatkan seragam baru, yaitu seragam Shopee. The logo. Anggaplah oligarki atau korporasi ini korporasi rakus, nggak pernah kenyang. Mau ditelenin ini Indonesia nih, anggaplah ini Indonesia beserta isinya ditelenin ke mulut mereka tidak akan pernah kenyang karena mereka rakus.
Kenapa saya ngomong itu? Karena saya melihat fakta yang ada di lapangan. Lah ya bayangin nggak? Ada orang punya tambak nggak mau dijual. Bagaimana cara membelinya? Ya diuruk dulu sungainya biar nggak ada sirkulasi air. Dengan tidak adanya sirkulasi air, otomatis kan salinitas airnya tinggi. Akhirnya ikan kan nggak kuat dengan salinitas tinggi, kadar garamnya tinggi. Begitu juga sawah nggak mau dijual, irigasinya ditutup lagi biar nggak keairan. Otomatis kan yang namanya padi kan butuh air, ya ujung-ujungnya bagaimana supaya dijual. Jadi dipaksa untuk menjual. Dipaksa untuk menjual, caranya ya harus dibunuh aksesnya. Ya. Itu kan dolim namanya. Bedanya kan nggak pakai pistol doang, ya mau jual apa enggak. Bedanya nggak begitu doang, tapi kan cara sumber-sumber aksesnya ini supaya mati gimana gitu. Makanya kan itu udah saya jelaskan. Jika negara tidak berani, ya serahkan deh ke rakyat gitu. Dengan upayanya rakyat, persoalan menang kalah itu urusan Allah deh gitu. Ya. Yang penting rakyat melawan gitu. Kalau melihat kasus yang satu ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar detail. Bukan kemudian setelah selesai di Kohon selesai. Ya. Kasusnya bahkan kalau ngelihat di wilayah bibir pantai Banten Utara ini, lo kok jangan-jangan ini juga di Indonesia juga nasional. Maksudnya harusnya menjadi pintu masuk. Pintu masuk untuk gitu. Membongkar Semua mafia ini. praktek-praktek yang terjadi di seluruh Indonesia ya. Iya, di seluruh Indonesia. Kan udah sempet saya bilang di mana itu ya, lupa itu. Pokoknya tolak ukurnya adalah Banten. Kalau Banten kalah, Indonesia kalah. Kalau Banten menang, Indonesia menang. Karena kasus ini bukan hanya di Banten, banyak. Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini Pak Presiden ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah. Mau disuap. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Ampura ya, artinya saya sebagai rakyat, saya siap bersama Pak Prabowo untuk membackup kalau memang Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan dari benalu-benalu ini, ya benalu-benalu bangsa ini. Udah kelihatan yakin Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Forum Pengkhianat Banten akan laporkan Khalid Miqdar ke Bareskrim Mabes Polri. Gaya benar, Forum Pengkhianat Banten tapi melaporkan. Jadi, nelayan asal Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Bapak Khalid Miqdar, diduga menyebarkan hoaks dan fitnah akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Berbagai pernyataan Khalid Miqdar penuh hoaks dan fitnah. Kami akan segera melaporkan Khalid Miqdar ke Bareskrim, kata Koordinator Penyelamat Banten. Namanya bukan kita lihat. Koordinator Penyelamat Banten namanya Ahmad Salahuddin Albantani. Kayak baru dikasih tuh namanya tuh kayaknya. Gimana respon awalnya Muhammad? Silakan. Pak Khalid berjuang, Pak Khalid lanjut, Pak Khalid terus terangkan dengan detail, dengan sistematik. Saya ingin katakan ini yang resah nih, sebenarnya yang resah Aguan. Kan Aguan congornya nggak berani ngomong, jadi dia minta tolong sama yang namanya Ahmad Salahuddin Albantani. Ini kepada sahabat kita, kepada teman yang bernama Ahmad Salahuddin Albantani, segera istighfar. Anda bicara untuk apa, Anda bicara untuk siapa, Anda bicara tujuannya apa. Saya Alfian Tanjung adalah orang yang banyak terlibat dengan gerakan di Tanah Banten sejak tahun 1980-an. Jadi dengan ini, respon awal saya kepada Bapak Khalid, terus maju, katakan yang benar, dengan cara yang benar, dengan dasar konstitusi yang benar, dan saudara yang mau melapor-laporkan, dasar kamu apa? Masalahnya apa? Masalahnya yang terhadap diri kamu apa? Segitunya kamu semangat membela PIK. Apakah kamu nggak tahu negeri kita dalam bahaya, Tangerang kita dalam ancaman, negara kita dalam cengkraman yang namanya oligarki, para perampok-rampok tanah rakyat Indonesia. Dan sekali lagi kepada Ahmad Salahuddin Albantani, sebelum maut menjemput kamu, kamu harus istighfar, istikharah dulu. Mau ngelaporkan tuh istikharah, ya Allah, betul atau tidak aku melakukan ini ya Allah.
ya, dan temui dulu Pak Khalid, ajak ngobrol. Pak Khalid, ada apa ya? Gitu. Coba ngomong dulu ya, jangan main lapor-lapor aja. Tiba-tiba muncul foto videonya Pak Khalid waktu jadi buzzer-nya Anies. Ini bener nggak nih menurut teman-teman, bener nggak? Coba kalian lihat lagi ya, perhatikan lagi ya. Kalau menurut saya ini mirip. Kalau ini bener ya, saya sangat kecewa. Kok bisa gitu? Orang sepinter Pak Khalid ditunggangin politik di belakangnya, ditunggangin seseorang untuk menghancurkan seseorang pula di belakangnya. Bagi saya, siapapun yang membela rakyat, mau Pak Khalid, Rocky Gerung, ataupun Mulyono sekalipun, saya dukung. Tapi kalau sudah ditunggangin politik, sudah dimanfaatkan oleh politik, no. Oke, gitu aja teman-teman ya, paham ya. Jangan lupa support akun saya dengan cara hilangkan tombol plus di profil saya.